Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada chapter sebelumnya kita mendapatkan cerita akhirnya iblis bulan atas nomor 2 Doma telah terpenggal oleh combo Kanao dan Inosuke. Jadi, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Chapter 164 kali ini berjudul Aku Jadi Agak Terlalu Arogan. Terlihat pada cover chapter Kanao sedang memanggul Inosuke yang telah diperban dan terlihat mereka sedang menangis. Awal chapter menceritakan Tanjiro yang mencium bau sesuatu yang terbakar. Ternyata Giyu sedang membakar pedangnya. Giyu berkata, darahnya tidak mau berhenti bahkan setelah aku tekan. Jadi aku bakar saja lukanya. Dan Giyu menanyakan luka pada tangan kiri Tanjiro. Kalau masih mengeluarkan darah, Giyu akan membakarnya. Namun Tanjiro berkata bahwa ia hanya memar-memar saja dan ia harus bersiap lagi untuk serangan musuh. Lalu Giyu berkata, kau rasa kau mengetahuinya, tapi pertempuran ini hanyalah permulaan saja. Tujuan terakhir kita itu Muzan, tapi kita mungkin saja malah akan melawan iblis bulan atas pertama atau kedua. Dan ketika Tanjiro berkata ia akan mempersiapkan hal itu, tiba-tiba Gagak terbang datang dan memberitahukan Shinobu, Kanao, Inosuke, ketiga orang itu sudah berhasil mengalahkan iblis bulan atas yang kedua. Di sini Tanjiro merasa kagum karena kelompok pemburu iblis semua menang dan membuat mereka menjadi semakin dekat dengan Muzan. Lalu panel berpindah pada Kanroji serta Iguro. Mereka menemukan wanita yang bermain biwa Nakime dan ternyata Nakime ini sudah menjadi iblis bulan atas nomor 4. Terlihat di sana Kanroji terlebih dahulu mendekati untuk menyerang Nakime. Namun dengan tekniknya Nakime memunculkan suatu pintu dan membuat Kanroji menabrak pintu itu. Kanroji yang mulai terjatuh pun merasa malu karena panik dan merasa agak sombong. Lalu Kanroji diselamatkan oleh Iguro dan berkata, Kanroji, kita tidak tahu apa yang bisa musuh kita lakukan. Mari kita lihat baik-baik dan pikirkan. Tenangkan dirimu. Dan dengan wajah memerah Kanroji menjawab, Oke. Lalu pijakan mereka berdua terbuka seperti pintu dan mereka berdua masih bisa menghindar dari jebakan itu. Lalu tiba-tiba ada ruangan menghimpit kepada Iguro. Tidak hanya satu kali, namun beberapa kali ruangan itu mencoba untuk menghimpit Iguro. Dan Iguro masih bisa menghindarinya. Di sisi lain ketika Kanroji mengkhawatirkan Iguro, bangunan pijakan Kanroji mengangkat ke atas berniat untuk menghimpit Kanroji ke atap. Namun Kanroji menghancurkan bangunan-bangunan itu dan menghindarinya. Kanroji berkata, jadi kau bisa membuat bangunan itu bergerak sesuai dengan tubuhmu ya. Baiklah, itu sungguh mengkagetkanku. Tapi baiklah, setelah itu Kanroji berhasil mendekati Nakime lagi. Dan ketika Kanroji menghindari penghalang yang sebelumnya menghalanginya, ada satu lagi pintu yang disiapkan oleh Nakime yang membuat Kanroji terlempar keluar ruangan. Kanroji pun hanya bisa memasang wajah kosong. Namun di sisi lain, Iguro juga telah berada di dekat Nakime untuk menyerangnya. Namun dengan tekniknya Nakime mampu membuat Iguro terjatuh dari atas gedung ia berada. Iguro berpikir jurus darah iblisnya itu tidak cukup kuat untuk membunuh manusia. Tapi memang tidak diragukan lagi kalau itu sungguh sangat menjengkelkan dan juga merepotkan. Ini akan menjadi salah satu pertarungan yang sungguh menyebalkan. Lalu di sisi lain terlihat Tokito bersama Himejima. Ketika Himejima meminta Tokito untuk tidak lengah karena mereka sudah dekat dengan Kibutsuji Muzan, tiba-tiba salah satu bangunan mendorong Tokito. Tokito meminta Himejima untuk tidak menghiraukannya. Tokito sampai pada suatu tempat dan di sana ada seseorang yang berkata, jadi kalian sudah di sini, para pemburu iblis. Kau, wah sungguh tidak asing rasanya. Dari sisi Tokito, ia tidak menyangka akan bertemu dengan iblis bulan atas nomor 1. Chapter 164 selesai sampai di sini. Kemudian pada chapter 165 berjudul Pasti Gemetar. Pada awal chapter terlihat iblis bulan atas pertama Kokushibo bisa melakukan penglihatan tembus pandang pada sosok Tokito. Kokushibo berkata, aku rasa aku tahu sekarang. Di sisi lain, Tokito yang memandang Kokushibo berkata, inikah iblis bulan atas pertama?
Dia sangat berbeda dibanding dengan iblis bulan atas lainnya. Dia terlihat bermartabat dan agung. Dan pedang itu, dia punya pedang melengkung. Apakah orang ini dulunya pemburu iblis? Maka dia pasti salah satu dari pengguna pernafasan. Terlihat tangan Tokito bergetar. Tokito merasa ia tidak bisa menghentikan ketakutannya. Dan tubuhnya menolak pertarungan. Dan sebelumnya ini belum pernah terjadi. Kokushibo berkata, "Namamu, sebutkan namamu." Lalu Tokito pun menjawabnya, "Tokito Muichiro." Dan Kokushibo berkomentar, "Begitu ya, nama Sugikuni telah mati saat itu." Tokito pun bertanya, "Sugikuni, siapa itu?" Lalu Kokushibo melanjutkan, "Lagi pula sudah ratusan tahun yang lalu. Ya, mau bagaimana lagi? Itu adalah namaku saat masih menjadi manusia, Sugikuni Muchikatsu. Kau adalah anggota dari keluarga Sugikuni yang telah aku tinggalkan, keturunan anakku. Jadi kau adalah anak dari cucuku." Tokito yang mendengarnya hanya bisa terkaget dan mulai berpikir, "Anak cucu? Aku dengannya? Mustahil, aku tidak percaya ini. Jadi dia adalah pengguna dari pernapasan pertama." Lalu Tokito mencoba untuk menenangkan dirinya. Dan melihat Tokito yang bisa tenang, Kokushibo memuji mental Tokito. Dan terlihat Tokito sudah berada di hadapan Kokushibo dan melancarkan serangan nafas kabutnya. Namun Kokushibo dengan mudah menghindarinya dan memuji teknik yang cukup bagus oleh Tokito dan berkata, "Kabut ya, lumayan." Kemudian dari belakang Kokushibo, Tokito melancarkan serangannya lagi. Namun serangan itu hanya terlihat lewat saja kepada Kokushibo. Lalu Kokushibo berkata, "Muichiro, jadi umurmu 14 tahun di tahun ini ya. Dan teknikmu sudah sempurna di usia ini. Meskipun kau ragu melawanku, kau punya keberanian untuk memberikan tekanan agar bisa mengalahkanku. Keturunanku memang hebat. Darahku mungkin sudah tidak dominan. Tapi itu bukan masalah. Meskipun namaku sudah mati, selku tumbuh dan tinggal di dalam dirimu." Namun Tokito menjawabnya, "Apa kau bercanda? Meski aku memang keturunanmu. Jika ratusan tahun sudah berlalu, mana ada satupun darah dan selmu yang tinggal di dalam tubuhku." Sambil mengatakan ini, tanda pemburu iblis muncul pada wajah Tokito. Melihat hal itu, Kokushibo pun berkata, Tanda itu muncul." Lalu ketika Tokito menggunakan teknik nafas kabut ketujuh, Kokushibo pun berkomentar, "Aku belum pernah melihatnya. Pengguna nafas kabut tidak pernah menggunakan teknik ini." Dan terlihat ketika pedang Tokito mengarah pada Kokushibo, Kokushibo bisa menghindarinya. Kokushibo berkata, "Tempo yang unik, susah sekali membaca pergerakannya. Teknik yang menggunakan taktik pengganggu. Ini cukup hebat, tekniknya mengalir dan indah. Muichiro pastilah salah satu pencipta ini. Aku harus menghunuskan pedangku juga. Tidak sopan kalau aku tidak melakukannya." Lalu digunakanlah teknik pernafasan bulan teknik pertama oleh Kokushibo. Dan serangan itu langsung memotong tangan kiri Tokito. Tokito berpikir, pernafasan bulan, jadi dia bisa menggunakan teknik pernafasan meski dia sudah jadi iblis. Kecepatannya di level yang berbeda. Setelah Tokito menahan pendarahan dengan sobekan bajunya, Tokito mencoba untuk menyerang Kokushibo kembali. Namun serangannya ini bisa dialihkan dan dengan pedang Tokito, Kokushibo pun menusuk Tokito ke tiang yang ada di sana. Lalu Kokushibo berkata, "Keturunanku, izinkan aku mengubahmu menjadi iblis. Jadi kau bisa berguna bagi orang itu." Chapter 165 selesai sampai di sini. Hoho, chapter yang sungguh sangat seru. Akhirnya pertemuan takdir antara iblis bulan atas satu dan keturunannya Tokito pun terjadi. Dan bisa terlihat di sini perbedaan kekuatan yang sangat jauh antara Kokushibo melawan Tokito. Meski Tokito sudah mengeluarkan tanda pemburu iblisnya. Jadi kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan di Zona Manga. Jadi sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.